Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri. Kali ini kita akan menjawab dan membahas pertanyaan yang masuk. Inti pertanyaannya seperti ini ya. Saya memiliki pabrik mie instan gitu ya, produk lokal dan mereknya juga belum begitu terkenal. Kira-kira bagaimana langkah ke depannya atau master plan ke depannya untuk perkembangan usaha saya? Ya, bismillah jawabannya seperti ini ya. Sementara ini ya terus tingkatkan saja penjualan organiknya, tingkatkan terus penjualan baik secara offline ataupun online gitu ya. Kemudian segera kembangkan setelah budget terkumpul gitu kan, kembangkan dan investasikan di program inovasi tingkat tinggi gitu ya. Supaya ada perkembangan yang lebih signifikan ke depannya dan bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, bagaimana cara mekanisme implementasi investasi ke program tersebut? Kita akan rumuskan dalam rumus key factor key ya. Key yang pertama yaitu quality ya, atau kualitas dari seluruh komponen produk kita gitu. Misalnya dari segi core produknya, kita apakah memang produk kita ini sudah memiliki rasa yang otentik dan juga rasa yang lebih unggul dari kompetitor. Nah, itu harus dicoba terus, harus diinvestasikan ke penguatan atau apa ibaratnya ke untuk memperbaiki kualitas rasa gitu, diinvestasikan aja walaupun dalam bentuk skala lab kecil gitu. Misalnya dibandingkan dengan produk-produk yang sudah terkenal, misalnya dengan Indomie atau dengan Lemonilo, bandingkan aja terus rasanya, cari titik kelemahannya dan bagaimana caranya supaya rasa produk mie instan kita lebih enak dari kedua produk tersebut gitu. Itu dari segi core produknya ya. Setelah tercapai, kemudian kita dari segi augmentednya, pelayanan kita, pelayanan produk mie instan kita itu apakah memang sudah lebih bagus dari kompetitor. Misalnya dari segi taruhlah kompetitor kita Lemonilo atau Indomie atau Indofood ya. Cari kelemahan pelayanan mereka yang bisa kita isi gitu. Dari situ kita memiliki peluang lebih baik gitu dari segi augmentednya. Kemudian dari segi aktualnya, bisa dari segi brandnya. Kita cari misalnya dari segi brandnya, misalnya kita ambil contoh Lemonilo ya. Website Lemonilo atau toko online-nya itu skornya memang sudah bagus ya, di atas 70%. Nah, kita juga harus sama seperti Lemonilo gitu. Atau seperti Indofood gitu. Website kita terus kita perbaiki sehingga skor globalnya setara dengan mereka. Nah, berstandar internasional ya, skor global websitenya gitu. Nah, terus kita investasikan di bidang aktualnya supaya lebih bagus. Nah, terkait skor global ini bisa menggunakan jasa kami di pancanomics.com. Setelah semuanya kita sudah tercapai, berarti kita udah setara tuh dengan Lemonilo gitu, ibaratnya dengan perusahaan sekelas Lemonilo. Jika semuanya tercapai, tinggal kita ekspansikan inorganiknya, misalnya mengakuisisi beberapa pabrik lagi di Indonesia sampai tercapai sekitar mungkin 30 wilayah di Indonesia gitu ya. Setelah itu mungkin kita akan tingkatkan lagi, baik kita tingkatkan lagi supaya setara dengan Indofood misalnya. Berarti kita harus melangkah ke lab inovasi, sebagaimana Indofood berinvestasi 10 triliun untuk membentuk untuk ke arah inovasi gitu ya. Kita ciptakan lab inovasi jika dananya sudah mumpuni. Setelah lab inovasi, nah dan seterusnya dilakukan ekspansi secara organik dan inorganik, baru kita ke key yang berikutnya yaitu kuantum komputasi. Nah, disinilah kita harus memiliki target global gitu. Dari situ kita upayakan secara organik inorganik bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bagus lagi, bahkan lebih bagus dari Indofood ya, diusahakan seperti itu, yang sudah ibaratnya menguasai pangsa pasar skala global gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian, setelah kuantum komputasi sudah tercapai, nah dari situlah mungkin ada sesuatu yang besar, yaitu dalam inovasi tingkat tinggi, dan ini selengkapnya bisa dilihat di, website kami, yaitu di pancanomics.com.